Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita hidup di dunia ini sedang menjalankan salah satu dari fase-fase kehidupan yang akan kita lalui. Kita dalam kehidupan ini ada beberapa fase. Yang pertama, ya, fase tatkala kita di alam janin, dalam perut ibu kita, ya, sekitar 9 bulan. Kemudian sekarang kita lahir dan hidup di atas muka bumi, entah sampai kapan, bahkan 60 tahun, 70 tahun, kurang atau lebih. Kemudian setelah itu kita masuk pada fase ketiga, alam barzakh, yang itu pun sangat panjang, entah ratusan tahun, entah ribuan tahun. Setelah itu kita masuk pada fase berikutnya di padang mahsyar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, 50.000 tahun, di mana di situ kita akan melalui beberapa tahapan-tahapan yang mengerikan dan menakutkan. Kemudian fase yang terakhir kita akan masuk surga atau neraka, wal iyadzubillah. Jadi dari sini kita sadar bahwasanya, ya, kita sekarang baru fase kedua kehidupan di atas muka bumi ini. Dan ini adalah fase terpenting, karena di fase inilah yang menentukan bagaimana kehidupan kita di fase-fase berikutnya. Bagaimana di alam barzakh, bagaimana nanti di padang mahsyar, dan terlebih lagi di penghujungnya surga atau neraka. Dan kita pun tahu bahwasanya kehidupan kita di atas muka bumi ini cuma sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun, ya. Dan banyak di antara kita yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ya. Ada yang masih di bawah 40 tahun. Kata orang apa? Milenial. Coba yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Lebih banyak. Yang di atas 40 tahun angkat tangan. Itu apa namanya? Kalau 40 tahun di atas namanya milenial, bukan? Milenial di bawah 40, di atas 40 aluminium. Di atas 50 tahun angkat tangan. Ya, di atas 60 besi tua. Ya, kita sebentar lagi meninggal dunia. Kita sebentar lagi akan meninggal apa? Meninggal dunia. Kita semua sedang ngantri di satu rel menuju pintu kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka. Dan kita semua tidak ada yang keluar dari antrian tersebut. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang di depan. Apakah saya di depan Anda atau Anda di depan saya. Tapi kita semua sama-sama ngantri. Pada kajian tematik kita kali ini sebenarnya kajian, ya kajian mukaddimah saja, ya, karena kita sudah lama libur, ya. Saya bingung juga mau ngisi kajian apa. Saya mau libur lagi tapi saya enggak enak sama antum, ya. Sebenarnya saya pengen libur hari ini. Akhirnya ya udahlah tematik aja, entah apa yang di kepala saya nanti kita sampaikan, ya. Insyaallah pekan depan baru kita mulai kaji lagi tentang kitab tauhid, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang surga, ya, biar kita semangat beramal soleh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan mampir sebentar di bawah naungan sebuah pohon, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanan meninggalkan pohon tersebut. Ini isyarat kepada fase-fase yang kita akan lalui tadi. Kita ini mampir sebentar aja. Nabi isyaratkan sampai seperti hanya mampir sebentar, ya. Memang benar sebentar dibandingkan dengan alam barzakh yang entah ratusan tahun, entah ribuan tahun, dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun, dibandingkan surga neraka yang kekal abadi, maka 60-70 tahun tidak ada artinya, ya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Hanya permainan sebentar kemudian selesai, hanya senda gurau kemudian kita masuk dalam suasana serius di alam barzakh, di padang mahsyar sampai di penghujung surga atau neraka. Wal iyadzubillah. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya kalau mereka mau mengetahui. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan akhirat ini hanyalah fase yang sebentar sekali.
Maka seorang di atas muka bumi ini benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bisa bahagia kekal di akhirat kala. Dan jangan sampai ya kemudian kita menyesal di kemudian hari. Ya. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang akan menyesal ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Di hari kiamat kelak maka jiwa akan berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu aku di dunia tidak beramal soleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat? Kenapa dahulu aku bermalas-malasan padahal itu semuanya kembali kepada kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat, ya. Dia baru sadar tatkala dia di akhirat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Seandainya dulu saya melakukan amal soleh li hayati untuk kehidupanku yang sesungguhnya yaitu yang sekarang di akhirat kelak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman bertakwalah dan setiap jiwa hendaknya ya melihat ya apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Untuk masa depannya. Maka dia harus lihat apa yang dilakukan sekarang untuk kehidupannya yang sesungguhnya, kehidupan sejatinya. Karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan dari ayat dalam surat Al-Fajr tadi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia menjelaskan bahwasanya yang menyesal dalam penyesalan ini bukan cuma hanya orang-orang kafir, bukan cuma orang-orang pelaku maksiat, bahkan orang-orang soleh juga menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Mereka sesalkan kenapa dahulu mereka kurang amal soleh mereka. Mereka mungkin sudah berbakti kepada orang tua, tetapi mereka mengatakan seandainya saya kembali lagi, saya akan lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua saya. Mereka mungkin solat malam, tapi mereka berkata seandainya saya kembali lagi hidup, saya akan bersolat malam lebih daripada yang pernah saya lakukan. Mereka mungkin bersedekah, tapi sebagian mereka bersedekah masih perhitungan, maka dia berangan-angan seandainya saya bisa kembali, saya akan berroyal dalam bersedekah. Dan demikianlah ya penyesalan yang tiada guna. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memotivasi kita dalam beramal soleh, ya, kita ingin bercerita tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya, ya. Apalagi yang di dunia tidak bisa poligami, ya, kita sabar, ya. Tidak ada hal yang bisa menghibur kita kecuali ingat bidadari, ya. Ya sudahlah, tidak dapat tidak bidadari di dunia, dari dunia cuma dapat satu, di akhirat bisa dapat apa? Banyak, ya. Daripada melamun terus. Taib. Surga. Surga isinya semua kenikmatan, tidak ada kesedihan. Semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kalau kau melihat di surga yang kau lihat kenikmatan. Tidak ada satupun tatapan yang kita lihat kecuali semuanya kenikmatan. Lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, semuanya kenikmatan, semuanya kebahagiaan. Ini tidak sama seperti di dunia. Di dunia kita lihat ke depan kadang kita bahagia, lihat ke kiri terkadang kita sedih, ya. Lihat rumah orang lebih besar terkadang kita sedih, ya. Sebagian wanita lihat teman perempuannya lebih cantik, dia sedih. Kenapa lebih cantik daripada saya? Dan begitu, ya, lihat perkara-perkara yang menyedihkan banyak, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tidak semua yang kita di dunia ini menyenangkan, tapi di surga semua yang kita lihat menyenangkan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Makanya penghuni surga begitu mau surga yang pertama kali mereka ucapkan di antaranya alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Tidak ada kesedihan lagi. Dikatakan kepada penghuni surga, ya, innalakum ya antan'amu wa la taba'asu abadan. Kalian di surga akan senantiasa bahagia, tidak ada kesedihan, kesusahan sama sekali. Jadi isi surga semuanya menyenangkan. Ya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maksudnya kalian dalam surga tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Dan itulah problematika kehidupan dunia. Terkontaminasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan siapapun dia. Siapapun dia. Ya. Apakah dia raja? Apakah dia jenderal? Ya, apakah dia ya orang terhebat, orang terkaya? Apakah dia orang paling populer ya di atas muka bumi ini? Dia pasti pernah sedih, dia pasti khawatir ya. Yang kaya dengan kekayaannya khawatir ada saingannya, khawatir perusahaannya mendengar gejolak ekonomi, khawatir. Tidak ada yang tentram ya. Maka semua kenikmatan yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini tidak ada yang murni kenikmatan, pasti terkontaminasi dengan sesuatu yang mengotori kenikmatan tersebut ya. Enggak usah jauh-jauh, kita bicara tentang
makanan saja. Durian enak tapi bahaya kalau terlalu banyak, ya enggak? Iya. Udang enak tapi kolesterol tinggi. Iya, itu makanan, kita bicara makanan ya. Ya. Istri cantik, enak tapi maintenance-nya mahal. Harus ke salon bayar berapa macam-macam. Nanti tidak ada yang murni nikmat, tuh enggak ada. Yang ada cuma di mana, di surga. Yang kurang cantik aja bermasalah apalagi. Intinya ya, semuanya seperti itu dalam kehidupan dunia ini. Mau nikmat murni cuma di mana? Di surga. Cuma di surga. Taib. Jadi di surga semuanya kenikmatan. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kau akan melihat semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kerajaan yang besar. Ini apa? Isyarat bahwasanya penghuni surga dia adalah seorang raja yang hebat. Dia memiliki kerajaan yang besar. Bukankah Nabi kabarkan kepada kita bahwasanya penghuni surga yang paling rendah, ya, adna ahlil jannati manzilah, orang penghuni surga yang paling rendah Allah berikan kepada dia lakad dunya wa asyratu amsalihha. Engkau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Itu orang paling rendah di surga, dia punya kerajaan sebesar 10 kali lipat dunia. Ya akhi, hebat atau tidak? Itu benar-benar raja. Kekuasaannya 10 kali lipat dunia ini. Ini penghuni surga paling rendah. Siapa yang mau jadi penghuni surga ini? Angkat tangan. Mau? Paling rendah? Coba saya tanya ulang. Saya bilang lagi. Dia ini memiliki kerajaan 10 kali lipat dunia, tapi dia penghuni surga paling rendah. Siapa yang mau jadi penghuni surga ini yang paling rendah? Ada 1 orang, 2 orang. Yang penting masuk surga katanya. Yang lain tidak mau, pede. Padahal sholat malam aja enggak pernah. Pede, tidak mau jadi penghuni surga paling rendah. Taib. Ini penghuni surga paling rendah, dia seorang benar-benar seorang raja. Ya. Itu 10 kali lipat dunia dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia bukan raja dunia yang ecek-ecek, enggak. Dia bukan raja dunia ecek-ecek. Ya. Dia raja-raja, benar-benar raja. Oleh karena di antara tafsiran wa mulkan azima, dia memiliki kerajaan yang besar. Kata sebagian salaf, istidzanul malaikah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu. Subhanallah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu kepada pengawal-pengawalnya. Bayangkan betapa agungnya sang raja tersebut. Dia benar-benar raja di surga. Raja di surga. Jadi kalau antum tidak pernah jadi raja, ya berusaha jadi masuk surga, insya Allah jadi apa? Jadi raja. Ini. Kemudian bagaimana kerajaannya? Kerajaannya ya surga, kata Nabi SAW dalam satu hadis, labinatun min fiddah, labinatun min dhahab, wa milatuha al-miskul adfar, ya. Asba'uha lu'lu' wal yaqut, turbatuha za'faran. Kata Nabi SAW, surga itu bangunannya, batanya terbuat dari perak, batanya terbuat dari emas. Kemudian tanah yang menggabungkan keduanya kalau kita semen terbuat dari misik, subhanallah. Kemudian batu bebatuannya terbuat dari mutiara dan permata, intan berlian. Kemudian pastinya terbuat dari za'faran. Itu baru pasirnya, belum bidadarinya. Ya. Allahu Akbar. Taib. Tadi kita bicara tentang apa? Tentang bagaimana kondisi surga, ya. Istananya yang sangat luar biasa, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemewahan. Sekarang kita bicara tentang pohon di surga. Pohon di surga, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas, ya. Ini meyakinkan kita bahwasanya yang ada di surga laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Kata Ibn Abbas, tidak ada sesuatu pun di surga dibandingkan dunia kecuali yang sekedar nama. Allah menamakan pohon di surga ternyata berbeda dengan pohon di dunia. Pohon di surga ternyata batangnya terbuat dari apa? Emas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qutufuha daniyah. Ternyata dahan-dahan buah-buahnya rendah, ya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Kata Allah, ditundukkanlah dahannya, ditundukkan oleh Allah untuk penghuni surga. Jadi penghuni surga kalau makan buah datang, dia berdiri datang. Dia duduk, rantingnya turun lagi, tinggal makan. Dia baring, rantingnya datang lagi, tinggal makan. Masya Allah. Apalagi yang nyuapin bidadari. Masya Allah. Jadi wa dhullilat qutufuha tadlila.
Batang-batangnya, dahan-dahannya direndahkan oleh Allah sesuai dengan keinginan penghuni surga tersebut. Jadi